Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5 kita bahas lagi. Yu Subrek dan Li Kenyakak. Terima kasih. Langsung saja kita gaskan. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melintasi benua spiritual. Hanya ada ribuan rumah gua yang misterius. Dia sudah lama melupakan nama banyak rumah gua yang misterius, tetapi kata Tianshan selalu tercetak di kedalaman pikiran saya. Gunung kuno yang ditangguhkan ini adalah gerbang leluhur dari kekuatan kuno. Penguasa gerbang leluhur disebut Kaisar Wu Tian, sehingga gunung ini dinamai langit, dan pegunungan yang luas dan sebanding dengan tanah kota. Generasi-generasi kemudian mencatat bahwa kultivasi Wu Tian sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi, dan ia sangat dekat dengan tingkat kerajaan Kaisar. Mi Tianzong yang diciptakan olehnya juga merupakan salah satu kekuatan penguasa terbaik di benua spiritual sejati. Lebih penting lagi, Kaisar Wu Tian memiliki hobi, yaitu, dia suka mengumpulkan harta aneh. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Wu Tianzong naik dan turun, harta itu ada di mana-mana, bahkan Wu Huang yang kuat tidak dapat menahan godaan. Chu Xingyun juga telah memasuki Gunung Mitian berkali-kali. Dia tidak asing dengan Gunung Mitian, tetapi sayangnya, ketika dia memiliki kekuatan untuk memasuki Gunung Mitian, harta karun Gunung Mitian yang luas telah dibagi menjadi setengah, hanya menyisakan beberapa yang umum peralatan biasa. Namun demikian, jumlah prajurit memasuki Gunung Mitian masih besar, dan bahkan beberapa rumor rahasia sering terdengar, mengatakan bahwa masih ada rahasia di Gunung Mitian yang belum digali, sehingga menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk berkerumun. Dapat dilihat betapa menakjubkannya jumlah sumber daya harta yang dimiliki oleh Gunung Mitian, bahkan jika itu adalah gunung harta tidak berlebihan. Begitu saya melangkah ke Kaisar Wu Realm, saya sekali lagi melangkah ke Gunung Mitian. Menurut spekulasi saya, latihan kultivasi Kaisar Wu Tian telah mencapai puncak Kaisar Wu, dan telah menyentuh tingkat kerajaan Kaisar. Tapi di Gunung Mitian, tidak ada tulang dari Kaisar Wu Tian, atau warisan apapun, dan itu adalah sebuah misteri. Dari perspektif sekarang, dia mungkin telah memasuki tingkat kerajaan Kaisar, menerobos kehampaan, dan meninggalkan benua yang sebenarnya. Dia gagal menerobos, menghadapi serangan balasan dari langit dan bumi, dan sepenuhnya menghilang. Namun, tidak peduli apa kebenaran masalah ini, sudah pasti bahwa Gunung Mitian adalah tempat pelatihan Kaisar Wu Tian. Di dalamnya, akan ada kekuatan kehendak Wu Huang yang kuat, selama aku bisa mendapatkan kekuatan kehendak ini. Akan dapat membangkitkan resonansi dunia dan berhasil menyingkat dua kerangka batu giok putih menjadi senjata kerajaan. Dengan pemikiran ini, flash tajam-tajam melintas di mata Chu Xingyun. Dua tulang giok putih, dari dua orang kuat seni bela diri setengah langkah, dengan tulang melekat pada prasasti abadi, setelah pengerasan api langit dan bumi percobaan itu bisa disebut bahan penempaan yang paling sempurna. Namun, jika Anda ingin memalsukan senjata kerajaan, hanya susunan roh dan bahan penempaan masih belum cukup. Anda harus menarik dunia dan beresonansi, dan menurunkan ilusi keberuntungan surga dan bumi, maka Anda memiliki kesempatan seperti itu. Ini terlalu sulit untuk Chu Xingyun saat ini, bahkan jika dia memiliki ribuan cara, dia hanya bisa menghela nafas. Dengan kata lain, jika Chu Xingyun ingin menempa dua kerangka giok putih menjadi senjata kekaisaran, satu-satunya cara adalah memasuki Gunung Mitian dan menemukan kekuatan kehendak. Su Jingan berdiri di samping Chu Xingyun, melihat bahwa Chu Xingyun diam, tiba-tiba duduk kesal, tetapi ketika dia akan berbicara, dia melihat bahwa Chu Xingyun berdiri tiba-tiba, dengan sepasang murid bermata gelap, ada cahaya berapi-api sengit dengan hebat. Saudara Su, apakah Gunung Mitian muncul untuk pertama kalinya? Sebelum itu, apakah ada catatan di Seven Star Valley yang mencatat keberadaannya? Di samping itu, Gunung Mitian diselimuti gunung emas. Apakah Anda ingat puncak Gunung Mitian ada berapa banyak cahaya keemasan? Satu demi satu pertanyaan keluar dari mulut Chu Xingyun. Suara itu cepat, dan tidak ada gerakan tenang yang biasa. Su Jingan agak linglung oleh Chu Xingyun, tetapi dia berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, Qixinggu telah ada selama ribuan tahun, dan keberadaan Gunung Mitian tidak pernah dicatat. Visi setengah bulan yang lalu adalah untuk pertama kalinya, tidak pernah sebelumnya. Adapun cahaya emas Gunung Mitian, saya samar-samar ingat bahwa setelah setiap 2 hari, cahaya keemasan akan memiliki berat. Jika tidak ada kecelakaan, harus ada 7 lampu emas. Su Jingan, yang menjadi jenius Qixinggu, sangat tertarik pada pikirannya.
Dia mengingat semuanya dengan jelas ketika dia melihatnya. Setelah dia selesai, dia menatap Chu Xingyun dengan ekspresi bingung. Master Pavilion Loyun, apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun tertawa dan tidak berkata apa-apa, warna berapi-api di muridnya lebih makmur, itu seperti api di langit. Gunung Midian, yang berdiri di lembah 7 bintang, muncul setiap 10 tahun. Gunung-gunung kuno ditangguhkan dalam kehampaan, dan cahaya keemasan seperti bunga. Kemudian, setiap hari di masa lalu, cahaya keemasan menghilang. Setelah hari ke-9, cahaya keemasan menghilang, dan Gunung Mitian menghilang, menunggu 10 tahun sebelum itu muncul lagi. Su Jing'an hanya menjawab dengan jelas bahwa sebelum itu, Mitianshan tidak pernah muncul, dan tidak ada catatan klasik. Ini mengesankan menunjukkan bahwa penampilan Mitianshan adalah pertama kalinya, dan tidak ada yang pernah melangkah setengah. Dibutuhkan 18 hari untuk cahaya emas 9 kali lipat untuk berkembang, dan sekarang setengah bulan telah berlalu. Jadi, 3 hari kemudian, Gunung Mitian akan secara resmi dibuka, dan waktunya harus tepat waktu. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan hatinya. Warna kegembiraan. Kali ini, itu adalah anugerah. Mitianshan dibuka untuk pertama kalinya. Harta benda material spiritual, sumber daya kultivasi, dan bahkan bekas situs gerbang leluhur Mitianzong tetap utuh, tanpa dijarah atau dijarah oleh siapapun. Jika dia bisa melangkah ke dalamnya, dia bisa mengandalkan apa yang dia dengar dan dengar di kehidupan terakhir, cepat tahu di mana harta itu, dan mendapatkan sisa kekuatan kehendak Kaisar Wu Tian. Selain itu, jauh di dalam hati Chu Xingyun, dia masih ingat cerita rahasia Mitianshan. Menurut rumor, ada alam misterius di Gunung Mitian. Alam misterius adalah pegas kuno yang misterius. Adapun kesempatan ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendapatkannya, tetapi itu adalah berbagai rumor, yang membingungkan mata dan telinga semua orang, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk menilai. Chu Xingyun memasuki Gunung Mitian berkali-kali, selalu ingin mengkonfirmasi keaslian berita rahasia ini, tetapi tanpa daya. Pada saat itu, Mitianshan telah menderita banyak penjarahan, dan bahkan beberapa pertempuran berdarah terjadi sekali. Bahkan jika Wang yang misterius itu Gukuan benar-benar ada, saya khawatir itu telah menghilang. Ketika Mitianshan pertama kali muncul, aku belum masuk ke seni bela diri, dan aku tidak tahu banyak tentang masalah ini. Ketika aku berada di posisi Kaisar Wu, Mitianshan benar-benar tidak dapat dikenali, dan tidak akan ada kemakmuran pada hari itu. Tanpa diduga, ingatan yang telah lama hilang dari kehidupan sebelumnya sekarang memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi secara langsung. Chu Xingyun bergumam diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa bahkan jika situasi Qixinggu lebih rumit, dia akan pergi ke Qixinggu dan menginjakan kaki di Gunung Mitian. Seperti yang dipikirkan Chu Xingyun, Su Jing'an secara alami tidak tahu. Dia menatap Chu Xingyun, dan dia merasa lebih khawatir di dalam hatinya, karena takut bahwa Chu Xingyun akan menolak permintaannya. Masalah ini sangat terlibat, dan ini terkait dengan kehidupan dan kematian lembah bintang 7. Jika Lord Loyun dapat menyembuhkan penyakit serius ayah kita yang saleh, kita pasti akan memberikan hadiah yang murah hati dan tidak akan pernah membiarkan Lord Loyun mengecewakan. Su Jing'an mengucapkan sepatah kata dan buru-buru berkata, pada saat yang sama, selama Lord Loyun Pavilion bersuara, aku akan sepenuhnya puas. Bahkan jika aku banteng dan kuda, aku tidak akan pernah memiliki setengah keluhan. Beralih ke Chu Xingyun adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Su Jing'an. Jika Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menolak, harapan terakhir dalam hatinya akan musnah. Mendengar kata-kata Su Jing'an, Chu Xingyun tiba-tiba pulih. Dia melirik Su Jing'an dengan tatapan tegas, lalu dia membeku sejenak, lalu tertawa ringan. Kata-kata saudara Su terlalu serius. Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan mengangkat Su Jing'an, suaranya berkata datar. Di dunia rahasia bintang kuno, saudara Su membantu saya berkali-kali. Kebaikan ini, saya tidak lupa, belum lagi, temperamen berani Fu Guzu, saya cukup dikagumi. Sekarang karena Anda berada dalam posisi yang sulit, saya secara alami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Dalam kehidupan terakhir, Su Muzhao dan Su Jing'an adalah teman dekat Chu Xingyun. Jika teman baik Anda dalam kesulitan, bantu diri Anda. Belum lagi penghargaan, perasaan manusia, bahkan jika Mitianshan tidak muncul di lembah Qixing, ia akan membantu untuk membantu lembah Qixing bertahan dari krisis.
Ini adalah keyakinan Chu Xingyun dalam hidup. Terima kasih, Tuan Loyun. Su Jingan kagum. Dia sedikit kaget, dan lututnya sedikit gemetaran. Dia akan berlutut ke Chu Xingyun lagi, tetapi dihentikan oleh tangan Chu Xingyun. Saya tidak akan peduli dengan hadiah dan bantuan. Namun, saya memiliki pemikiran tentang banyak hal yang berkaitan dengan Kixinggu kali ini, dan saya ingin bekerja sama dengan Brother Su, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah membiarkan Kixinggu jatuh dalam bahaya. Chu Xingyun menurunkan nadanya. Dia masih membutuhkan dukungan dari Su Jingan dan Fu Xiaochen untuk memasuki Gunung Mitian. Tentu saja tidak apa-apa. Su Jingan langsung setuju bahwa dia sudah melihat cara Chu Xingyun yang tidak terduga dengan matanya sendiri, dan lebih tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Chu Xingyun. Dalam hal ini, belum terlambat. Kita kemudian akan pergi ke Seven Stars Valley, tetapi sebelum itu, aku harus berurusan dengan beberapa hal sepele. Aku juga berharap bahwa Brother Su akan pergi keluar Wanjian Hall sebentar. 3 hari kemudian, Mitianshan akan secara resmi dibuka, dan Chu Xingyun tidak ingin membuang waktu. Namun, kali ini ia pergi ke Seven Stars Valley, dengan tidak diketahui dan krisis di mana-mana ia juga harus membuat pengaturan. Bagus. Su Jingan tidak keberatan, berbalik dan berjalan keluar dari istana Wanjian. Begitu dia meninggalkan aula, Chu Xingyun menyebarkan pengetahuan spiritualnya dan membiarkan Lin Tianchong dan Chu Hu dan yang lainnya datang ke Wanjian Hall. Ketika Chu Hu dan Lin Tianchong dan yang lainnya datang ke Wanjian Hall, Chu Xingyun menenggelamkan suaranya dan hanya mengulangi pembicaraannya dengan Su Jingan. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi, dan semua orang berpikir. Fu Xiaochen tiba-tiba sakit parah dan menderita kehilangan kekuatan besar, tetapi Jiang Qianjue menerobos belenggu dan melangkah ke Nirvana. Ini mungkin tidak mudah, dan begitu dia memasuki Seven Star Valley, dia terlibat dalam perselisihan perebutan kekuasaan. Saya sedikit ceroboh, saya khawatir akan ada kekhawatiran dalam hidup. Mo Wanggong sedikit menyipitkan matanya, dan segera melihat esensi dari semuanya. Keberadaan lembah 7 bintang seperti penghalang alami yang benar-benar melindungi Istana Jiuhan. Jika kita pergi ke Istana Jiuhan, kita harus menerobos pertahanan lembah 7 bintang. Ini bukan tugas yang mudah bagi kita. Sebaliknya, jika kita dapat membantu Fu Xiaochen untuk menyelesaikan perselisihan di Seven Star Valley, maka kedua belah pihak akan membentuk aliansi untuk bertarung melawan Istana Jiuhan. Ini adalah situasi terbaik bagi kita dan Seven Star Valley. Suara itu menjelaskan, tetapi di mata, ada cahaya yang kuat. Meskipun Paviliun Wanjian telah mengambil gambar dari 4 wilayah leluhur, orang-orangnya adalah puluhan miliar orang, dan latar belakangnya sangat tebal, tetapi setelah pertempuran berulang kali, kekuatan tempur tampaknya lemah, dan butuh waktu istirahat dan pemulihan. Jika dia langsung melambaikan pasukannya ke utara, pedang menunjuk ke Seven Star Valley, mengandalkan 30.000 pedang darah hitam dan sekelompok master, dia memang memiliki kesempatan untuk menembus Seven Star Valley dan memaksanya ke gerbang Istana Jiuhan. Hanya dengan cara ini, kekuatan tempur yang mereka miliki akan terluka, dan tidak mungkin untuk mengalahkan Istana Jiuhan yang lebih kuat. Kerumunan yang hadir bukan biasa-biasa saja. Mereka dengan cepat memahami arti kata-kata Chu Xingyun. Mereka saling memandang, dan mereka semua melihat persetujuan di mata orang lain. Mereka tidak lagi berbisik dan mengangguk setuju. Ketika saya masih muda, saya juga melangkah ke Seven Star Valley, dan tahun-tahun itu seperti pasir. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 tahun berlalu, tetapi saya sedikit melewatkannya. Suara Lin Tianchong sedikit emosional, dan dia berjalan dengan lembut ke Chu. Di samping Xingyun. Ada banyak pemain kuat di Seven Star Valley. Untuk alasan keamanan, saya akan pergi bersama mereka. Orang yang berbicara itu 100 mil jauhnya. Seven Star Valley dan Paviliun Wanjian berada jauh. Dia masih khawatir tentang keselamatan Chu Xingyun. Perhatian Bai Xingyun dan perhatian Lin Tianchong, Chu Xingyun menatap matanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Kebaikanmu, aku punya hati, perjalanan ke Seven Star Valley ini, aku hanya bisa pergi sendiri. Hah? Dikatakan bahwa mata semua orang sedikit tertuju sekarang situasi di Kixinggu begitu rumit dan tidak dapat diprediksi, apakah Chu Xingyun benar-benar ingin pergi sendirian.
Lin Tianchong dan Bai Li dengan panik mengerutkan kening, tetapi sebelum mereka berbicara, suara Chu Xingyun berdering lagi, langsung bergema di pikiran mereka, menyebabkan ekspresi mereka tiba-tiba berubah, segera setelah kata-kata ketidakpuasan datang ke bibir mereka, ditelan dengan keras. Setelah beberapa saat, Chu Xingyun berhenti berbicara, dan semua orang berhenti berbicara, entah menurunkan alis atau berpikir, atau memikirkan rencana yang baru saja dikatakan Chu Xingyun. Ada banyak pemain kuat di Seven Star Valley, tetapi jika kamu ingin membunuhku, beberapa orang idiot mengatakan mimpi, belum lagi, kali ini aku akan mengambil Taiksu Spirit Python untuk pergi bersamaku. Jika aku dalam bahaya, aku juga bisa menarik diri. Semua orang sedikit khawatir, Chu Xingyun menambahkan kalimat lain. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang mengangguk puas. Meskipun budidaya Taiksu Devouring Spirit Python tidak tinggi dan tidak memiliki kemampuan tempur, itu dapat merobek ruang dan berjalan di kekosongan, yang memang bisa menjamin keamanan Chu Xingyun. Setelah diskusi selesai, Chu Xingyun melangkah keluar dari istana Wanjian. Di luar aula, Su Jingan telah menunggu lama. Ketika dia melihat Chu Xingyun datang, dia buru-buru menyapanya. Masalahnya telah diatasi, Brother Su, ayo pergi sekarang. Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, membuat ekspresi Su Jingan sedikit terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Chu Xingyun akan membawa beberapa master ke Seven Star Valley untuk memastikan keamanan. Namun, Su Jingan tidak bertanya terlalu banyak. Hanya Chu Xingyun pergi sendirian, tetapi dia bisa menutupi mata dan telinganya dengan lebih baik. Jika ada lebih banyak orang, dia mudah rentan terhadap Jiang Qianju. Situasi di Qixinggu sekarang suram. Untuk alasan keamanan, saya juga meminta Lord Loyun untuk menyamar. Su Jingan mengambil jubah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chu Xingyun. Chu Xingyun tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mengambil jubah itu, dan menaruhnya di tubuhnya. Sebuah kemuliaan samar mekar, dan di bawah perhatian semua orang, penampilan Chu Xingyun berubah sepenuhnya, tubuhnya terangkat setengah kaki, dan sosoknya menjadi kurus, terutama wajahnya yang tampan seperti iblis, yang berangsur-angsur menjadi lilin, berubah-ubah, dan terlihat sekitar 30 tahun. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengenali identitas Master. Ning Levan berkata dengan aneh, jika dia tidak melihat adegan ini dengan matanya sendiri, kalau tidak dia tidak akan mengenali Chu Xingyun. Jubah Lingyin ini, yang ditempatkan dalam barisan senjata kerajaan, tidak hanya dapat mengubah penampilan prajurit, tetapi juga menyembunyikan nafas dengan sempurna. Bahkan Jiang Qianju di alam nirvana ingin melihat melalui. Untuk hal ini, Su Jingan telah melakukan persiapan lengkap menyembunyikan identitas, tentu saja tidak terkecuali. Chu Xingyun menatap jubah Lingyin di matanya, tetapi tidak merasa terlalu terkejut. Setelah sedikit keakraban, ia mengikuti Su Jingan untuk terjun ke awan dan berlari menuju Qixinggu. Di antara 6 kekuatan di Wastelen Utara, lembah Qixing memiliki klan yang paling luas, dengan total 36 kota, jumlah orang mendekati 10 miliar, dan latar belakangnya sangat kaya. Lembah Qixing mengadopsi aturan terpusat, dan hierarki internalnya jelas. Penguasa 36 kota secara langsung memerintahkan Fu Xiaochen. Adapun para penatua, mereka berada dalam posisi tambahan untuk membantu Fu Xiaochen mengelola lembah Qixing bersama-sama. Namun, dengan penyakit mendadak Fu Xiaochen dan kenaikan kuat Jiang Qianju, lembah Qixing saat ini dalam kekacauan. Para pahlawan dari seluruh kota semua di bawah kendali Jiang Qianju, yang ingin mengguncang posisi Fu Xiaochen sebagai pemilik lembah. Minat pribadi. Menurut Su Jingan, Jiang Qianjue pada awalnya adalah penatua lembah 7 bintang, dengan kekuatan tinggi, tetapi kota pria ini sangat dalam, dan ia diam-diam menarik penatua lain untuk menghilangkan para pembangkang dan membentuk kekuatan besar. Penampilan Midianshan kali ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan ambisinya sepenuhnya. Dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, ada banyak orang yang meninggal di tangan Jiang Qianjue. Kekacauan dan pertempuran di berbagai kota juga disebabkan olehnya. Tujuannya sangat sederhana, dengan cara yang paling langsung, dia memenangkan posisi Master Lembah Seven Star Valley. Bahkan jika itu akan meletakkan mayat ribuan mil, darah mengalir ke sungai, dia tidak peduli. Matanya hanya ambisi dan minat. Kota Qingling adalah kota leluhur Lembah 7 Bintang, yang dapat dikatakan nenek moyang Lembah 7 Bintang, tetapi pada saat ini, kekuatan kota Qingling telah jatuh ke tangan Jiang Qianju, dan situasinya cukup suram. Beberapa mil jauhnya dari kota Qingling, ada lereng tinggi. Di hutan lebat, 2 sosok berjalan perlahan.
Kedua tokoh itu adalah laki-laki. Satu mengenakan singyi dengan temperamen yang elegan, dan gukin diikat ke belakang, yang lain mengenakan hitam dan hitam, dengan wajah pucat dan fitur wajah yang sedikit tipis, memberi orang perasaan perubahan arah. Pria kurus itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, melangkah maju selangkah demi selangkah, dan temperamennya dingin. Sebaliknya, wajah pria singyi itu penuh dengan jantung berdebar, matanya berkedip, dan bahkan napasnya pendek. Kedua orang ini secara alami Chu Xingyun dan Su Jing'an. Saya melihat Chu Xingyun memalingkan kepalanya, dan ketika dia melihat palpitasi Su Jing'an, dia tidak bisa menahan tawa secara diam-diam. Wanjian Pavilion dan Qixinggu jauh sekali. Bahkan binatang buas terbang yang pandai mengejar ketinggalan di jalan perlu 3 hari dan 3 malam untuk tiba. Untuk menghemat waktu, Chu Xingyun memanggil kekosongan roh ular sanca. Pada awalnya, Su Jing'an sangat ingin tahu tentang Taiksu Ling Piton, lagi pula, dalam kesadarannya, roh ular tidak pandai terbang, juga tidak pandai bergegas, belum lagi, Taiksu Ling Piton terlalu besar. Sangat mudah untuk mengekspos keberadaan mereka. Tepat ketika Su Jing'an hendak mengatakan sesuatu penolakan, ular sanca Taiksu menggigit berteriak, dan kekuatan ruang ungu hitam mekar, dan ruang itu hancur dalam sekejap, dan jatuh ke dalam kekacauan kehampaan. Pada saat itu, ekspresi Su Jing'an benar-benar tumpul, merobek ruang dan melakukan perjalanan melalui aliran yang bergolak dari kekosongan. Metode teroris seperti itu, bahkan Fu Xiaochen dari 3 kesengsaraan Nirvana Realm tidak bisa melakukannya. Pikiran yang mendebarkan seperti itu melintas di benaknya, ketika akhirnya dia mendapatkan kembali ketenangan dan ruangnya, dan pecah lagi, dia memperbaiki matanya dan menemukan bahwa dia telah tiba di luar kota Qingling. Kilat-kilat, tetapi setelah beberapa napas, dia mencapai Seven Star Valley, dan juga menghindari semua detektif. Hal seperti itu sangat mengejutkan pikiran Su Jing'an, kepalanya kosong, dan dia menjadi tumpul lagi. Waktunya mendesak, masa depan punya waktu untuk menjelaskan, dan aku akan memberitahumu terlebih dahulu di lain waktu. Chu Xingyun mengeluarkan suara, membangunkan Su Jing'an, menggelengkan wajahnya sedikit, gemetar dengan senyum canggung. Pada saat ini Su Jing'an akhirnya mengerti mengapa Chu Xingyun bisa mengendalikan 4 domain utama dalam satu gerakan dan menjadi penguasa Pavilion Wanjian. Cara yang terakhir, terlalu misterius, sepenuhnya melampaui pikirannya. Tampaknya kali ini untuk pergi ke Pavilion Wanjian adalah pilihan yang sangat bijaksana. Dengan sarana Lord Luo Yun Pavilion, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan ayah yang benar dan membawa Qixinggu kembali ke kedamaian. Su Jing'an mengepalkan tinjunya dan sangat bahagia. Pilihan Anda sendiri. Setelah mereka berjalan keluar dari hutan, mereka berhenti berbicara keras-keras dan berjalan jauh ke kota Qingling di depan. Sudah ada mata dan telinga Jiang Qianju di sini. Mereka harus berhati-hati dan tidak terbuka. Kota Qingling, sebagai kota leluhur lembah 7 bintang, memiliki kota yang luas dan dapat dengan mudah menampung puluhan juta orang. Kota ini kuno dan megah, dengan kepadatan bangunan sedang, berbagai industri sangat makmur, dan ada banyak orang seni bela diri. Tidak ada yang lebih sedikit. Tuan Chu, paman saya tinggal di Pavilion Qingchen jauh di kota Qingling, dan jalannya agak jauh, dan saya melihat Haihan. Su Jing'an berdeham, dan matanya menyapu pembicaraan, matanya jernih. Sejak ia memasuki kota Qingling, banyak orang telah menonton secara rahasia, oleh karena itu, ia dan Chu Xingyun telah bernegosiasi, ia disebut Chu Xingyun sebagai Tuan Chu, dan ia adalah tukang reparasi longgar yang ahli dalam teknik medis untuk menutupi mata dan telinganya. Untuk latihannya, Chu Xingyun tidak sengaja bersembunyi, dan suasana 4 lapisan yin dan yang menyebar, yang dapat dengan mudah mencegah orang dalam kegelapan dan menghindari masalah yang tidak perlu. Adapun api lubang hitam, itu terlalu besar dan mencolok. Setelah terkena, mudah dikenali. Setelah semua, Chu Xingyun sekarang adalah Master Pavilion Wanjian, dan reputasinya terkenal. Oleh karena itu, Chu Xingyun menyingkirkan api lubang hitam, mengeluarkan jiwa orang mati, dan menggantungnya di pinggangnya. Api hijau dengan nafas kematian menyala tanpa henti, berlama-lama di sekitar tubuh Chu Xingyun, dan kemudian dengan wajahnya yang sekarang kurus dan berlilin, tidak ada yang akan berpikir bahwa perbaikan yang unik dan kesepian akan terkenal. Dewa Pavilion Pedang. Oke, Chu Xingyun menanggapi Su Jing'an dengan suara keras. Suaranya juga berubah, dan dia menjadi serak dan perubahan arah. Matanya sedikit terangkat, punggung lurus, dan dia merasa cukup bangga. Bergerak maju, keduanya dengan cepat mencapai kedalaman kota Qingling.
Su Jingan melirik dengan hati-hati di sekitarnya, hatinya diam-diam lega. Pada saat ini, ledakan suara pecah tiba-tiba, dan saya melihat 4 angka keluar. Yang pertama cukup muda, dan wajahnya ringan. Dia jatuh tepat di depan Chu Xingyun dan Su Jingan. Sepasang mata segitiga menatap Su Jingan, dan sudut mulutnya terangkat. Sinar menyeringai. Siapa yang aku selipkan? Ternyata itu adalah karakter arogan lembah 7 bintang kami. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari. Bagaimana itu terlihat sangat malu. Pria muda itu membuka mulutnya, membuat alis Su Jingan berkerut dan tubuhnya memancarkan keluar. Namun, Su Jingan sama sekali tidak marah, dan bergerak sedikit, dan terus berjalan maju. Sudah jenius, jika kamu mengabaikanku seperti ini, tidakkah kamu takut dengan keluhanku, dan kemudian pergi ke masalah Su Muzao? Tapi tidak apa-apa, mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk mencium Su Ze Muzao, dan menjadi bahagia. Pemuda itu penuh dengan cercaan, dan serangkaian suara tawa keluar dari mulutnya. Suara itu keras dan menyebar ke telinga Su Jingan, menyebabkan matanya cemberut. Langkah kakinya bergetar, dan dia baru saja akan melawan, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun di sampingnya telah berhenti, dan matanya dalam dan dingin. Dingin menatap pria muda yang sombong. Pemuda sombong merasakan dinginnya Chu Xingyun, tetapi ekspresinya tidak takut, dan dia berkata dengan santai. Aku belum pernah melihatmu, siapa kamu? Datang ke kota Qingling untuk apa? 3 sosok di belakang pemuda sombong semuanya adalah pria parubaya, mengenakan jas kuat, membawa pedang, dan memancarkan udara yang kuat. Mereka juga memandang Chu Xingyun, tidak takut, melihat sama-sama bangga. Mata Chu Xingyun menyala tajam, dia dan Su Muzao, 2 generasi menjadi teman, pemuda arogan di depannya tidak hanya berbicara ringan, tetapi juga sangat bangga dengan kesombongan, yang membuatnya semakin dingin. Melihat Chu Xingyun diam, pemuda sombong itu berteriak dengan marah dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal. Selama Anda melangkah ke kota Qingling ini, saya akan dengan jujur menjepit ekor saya, jika tidak, saya akan memberitahu Anda apa artinya bertahan hidup tapi bukan mati. Dengan itu, mata pemuda sombong itu menatap Su Jingan, dan tombak itu menunjuk menambahkan. Selain itu, Anda tidak boleh bersama orang ini, apalagi membantu, sekali biarkan saya mencari tahu, saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi jika Anda memiliki saya tidak akan melepaskan orang-orang yang terlibat, apakah Anda mengerti? 2 kata berturut-turut terdengar, membuat Chu Xingyun tertegun dan bertanya pada Su Jingan. Siapa dia? Nama orang ini adalah Jiang Feng, putra Jiang Buxiao. Meskipun usianya baru 20 tahun, dia sudah mencapai tingkat ke-9 dari roh surgawi. Dia sifatnya brutal dan brutal. Membunuh. Suara Su Jingan acuh tak acuh, bahkan dengan sedikit tanda pembunuhan. Jelas pemuda yang sombong bernama Jiang Feng ini telah melakukan banyak tindakan jahat. Adapun Jiang Buxiao, dia adalah salah satu penatua di lembah Qixing. Dia telah dibudidayakan untuk mencapai tingkat ke-6 Yin dan Yang, tetapi dia adalah orang kepercayaan Jiang Qianju. Dia memiliki banyak kekuatan nyata di tangannya. Tidak heran berani menjadi begitu sombong. Chu Xingyun tiba-tiba, lalu dia memandang Jiang Feng lagi, dengan dingin berkata, kamu adalah Su Muzao yang sembrono, dan kemudian mengancamku, menatap wajah Qixinggu, aku tidak sulit bagimu, cukup patah tangan. Suara itu jatuh, dan seluruh ruang hening. Kerumunan yang datang dan pergi berhenti dan melihat sisi ini dengan takjub. Dengan hanya sepatah kata, mereka semua membeku dan kepala mereka berdengung. Begitu Chu Xingyun berbicara, akankah Jiang Feng membiarkan lengannya dipotong? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan tadi. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak dan memandang Chu Xingyun seperti orang bodoh. Dia tidak bisa membayangkannya. Di kota Qingling, beberapa orang berani berbicara dengannya seperti ini. Ayahnya, Jiang Buxiao, adalah orang kepercayaan Jiang Qianjue. Yin dan Yang 6 kali lipat dalam kultivasi, memegang kekuatan besar, dan bahkan menginjak kaki mereka dapat membuat kota Qingling bergetar. Untuk alasan ini, Jiang Feng menghadapi Chu Xingyun dengan Yin dan Yang, tanpa rasa takut. Dengan hanya 1 kalimat, ia bisa menyelesaikan kejahatan Chu Xingyun, dan kemudian membiarkan Jiang Buxiao mengambil tindakan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, situasi di kota Qingling sekarang kacau, dan ia memiliki kekuatan untuk membunuh perbaikan gratis terlalu sederhana, bahkan jika perbaikan gratis adalah Yin dan Yang kuat.
Dengan kata-katamu, aku mengumumkan bahwa kamu sudah menjadi orang mati, dan segera, semua orang yang berhubungan dengan kamu juga akan mati, dan tidak ada yang akan tinggal. Suara Jiang Feng dingin, dan matanya memandang ke bawah pada Chu Xingyun, seperti rumah ilahi, berdiri tinggi di atasnya, tidak bisa hidup selamanya. Benarkah? Mata Chu Xingyun menjadi gelap dan dalam. Pada saat ini, dingin di pupilnya tiba-tiba meledak, hampir pada saat yang sama, kekuatan teror yang menindas menyapu, menyebabkan Jiang Feng gemetar. Setelah itu, orang banyak melihat tubuh Jiang Feng perlahan-lahan menggantung, anggota tubuhnya diikat, kekuatan rohaninya ditekan, dan dia digantung di udara, yang diperhatikan oleh semua orang. Ayahku Jiang Buxiao, apakah kamu berani memindahkanku? Jiang Feng masih meludahkan kata-kata yang mengancam, tetapi ketika dia menatap Chu Xingyun, jantung terdalam di hatinya benar-benar menyebarkan tulang yang dingin, mata ini, sangat dingin, dia aneh dan dalam, seolah-olah menyembunyikan dewa iblis, dengan hanya satu pandangan, jiwanya mulai bergetar. Tidak. Jiang Feng tanpa sadar mengucapkan teriakan histeris. Perubahan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan kerumunan di sekitarnya dan menatap Chu Xingyun satu demi satu. Bahkan jika Anda memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Setiap kata terdengar, seperti pedang yang tak terlihat, menembus jauh ke dalam tubuh Jiang Feng, membuat wajahnya pucat dan tertutup. Berkeringat. Chu Xingyun baru saja melangkah ke kota Qingling dan tidak tahu Jiang Feng ini. Keduanya tidak memiliki persimpangan. Namun, Jiang Feng ini berbicara dengan mengancam setelah Chu Xingyun meliriknya dan berjalan dengan Su Jingan. Su Muzhao sembrono di depan umum, dan kemudian mengancam Chu Xingyun. Akhirnya, ia mengancam akan membunuh semua orang yang terkait dengan Chu Xingyun, sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup, tidak mati. Orang yang begitu kejam dan kejam sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hidup di dunia ini. Dia putra Jiang Buxiao. Lelucon. Selama beberapa bulan terakhir, orang-orang kuat yang telah mati di tangan Chu Xingyun sudah tak terhitung jumlahnya. Bahkan nirvana yang kuat tidak lagi segelintir. Akankah ada orang dengan 6 yin dan yang di matanya? Jika kamu berani menyakiti Tuan Jiang Feng, tidak ingin meninggalkan kota Qingling hidup-hidup. 3 lelaki parubaya yang mengikuti Jiang Feng maju selangkah dengan suara dingin dan dingin. Chu Xingyun mendengar kata-kata itu dan melirik mereka sejenak. Mereka bertiga merasa mata mereka seperti pedang yang tajam, dan mereka menikam jiwa dan tubuh mereka dengan keras, ekspresi mereka berubah tiba-tiba, dan mereka melihat pria kurus itu dengan syok. Semua ini adalah kesalahpahaman. Selama Anda membiarkan Tuan Jiang Feng pergi, kita tidak ada hubungannya. Suara pria parubaya itu melunak dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Chu Xingyun. Senior, ini memang salah paham. Pada saat ini, Jiang Feng juga sedikit takut. Namun, terlepas dari kata-kata memohon belas kasihan di mulutnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang kejam dan sengit, dan dia bergumam dalam hatinya. Seorang tukang reparasi yang baik yang tidak tahu langit dan tanah. Ketika saya pergi dari sini, saya pasti akan memberitahu ayah saya tentang masalah ini, dan hari ini adalah Anda hari kematian. Chu Xingyun melirik Jiang Feng dan langsung melihat apa yang dipikirkan Jiang Feng. Dia melihat senyum dingin dan berkata perlahan. Kamu pikir itu salah paham, tapi, kurasa tidak. Saat kata-kata itu jatuh, Chu Xingyun perlahan membuka telapak tangannya. Dengan suara teredam, tubuh Jiang Feng menghilang secara langsung, dan tidak ada jejaknya. Bahkan tidak ada jejak darah, yang berubah menjadi bubuk dan tersebar dengan angin. Berdiri di langit, Chu Xingyun bergerak mengenakan jubah, berburu dengan liar dan sombong, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kehidupan anjing Jiang Feng, aku menerimanya. Jika Jiang Buxiao ingin membalas dendam, biarkan dia datang ke debu pengadilan menemukan saya selalu disambut. Suara Chu Xingyun menyebar dan membuat ketiga pria parubaya itu merasa bahwa tubuh mereka ditembus oleh pedang tajam, mulut mereka terbuka, dan seteguk darah besar dimuntahkan, dan seluruh wajah menjadi pucat. Mereka jatuh ke tanah, tangan mereka bergetar, dan mereka bahkan tidak bisa memegang pedang. Jiang Feng meninggal dengan cara ini, dan Chu Xingyun juga berbicara di depan umum, selalu menyambut Jiang Buxiao untuk membalas dendam. Sikap sombong tidak menempatkan Jiang Buxiao di matanya.
Kerumunan di sekitar sudah tertegun, mata terbuka lebar satu persatu, tetapi di mana mata Chu Xingyun menyapu, mereka semua membungkuk dan menundukkan kepala mereka, bahkan atmosfer tidak berani mengambil nafas, dan tubuh dan pikiran terkejut. Ayo pergi. Chu Xingyun mengabaikan kekhawatiran semua orang dan berbalik. Ketika dia melihat Su Jing'an, sikapnya segera kembali normal, sepenuhnya tanpa hegemonik membunuh barusan. Jantung Su Jing'an melonjak, lalu pulih, dan beberapa mengangguk ngeri. Latihan kultivasi Jiang Feng telah mencapai tingkat ke-9 roh surgawi. Dengan kultivasi Su Jing'an untuk Yin dan Yang, jika dia ingin menembak, dia dapat dengan mudah membunuhnya tanpa usaha. Namun, dia jauh dari level Chu Xingyun. Pada saat itu, Su Jing'an bahkan tidak memperhatikan napas Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, tubuh Jiang Feng menghilang, dan tidak ada suara ratapan yang terdengar. Su Jing'an berpikir bahwa dia dan Chu Xingyun sama-sama Yin dan Yang. Bahkan jika ada kesenjangan antara praktik kultivasi, mereka tidak akan terlalu jauh. Sekarang, Su Jing'an merasa bahwa ide ini agak konyol, dia dan Chu Xingyun bukan orang-orang dari dunia yang sama sekali, kekuatan yang terakhir terlalu mengerikan dan mengerikan melampaui imajinasi. Melihat bagian belakang Chu Xingyun dan Su Jing'an, kerumunan meninggalkan tempat segera setelah mereka amnesti. Suasana ruang ini terlalu menyedihkan, membuat mereka merasa tidak nyaman bahkan bernapas, dan berani tidak tinggal lama. Adapun tiga pria setengah baya, mereka masih jatuh di tanah dan tidak berani bergerak sama sekali sampai Chu Xingyun dan Su Jing'an menghilang ke bidang penglihatan, dan mereka berdiri dengan hati-hati. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa Chu Xingyun tidak takut membunuh mereka, tetapi terlalu malas untuk melakukan sebaliknya, jika tidak mata yang tajam itu cukup untuk menuai hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria setengah baya perlahan-lahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik bubuk di seluruh langit. Ekspresinya sangat jelek. Putra Jiang Buxiao, Jiang Feng, dan arwah yang terbang pergi, meninggal di bawah publik. Setelah insiden itu menyebar, saya takut bahwa seluruh kota Qingling akan bergetar. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan itu tidak lagi dalam kendali kita. Pria parubaya lainnya menghela nafas dan berkata tanpa daya. Ceritakan masalah ini kepada Tuan, dan kemudian kamu hanya bisa mendengarkan nasib. Mendengar kata-kata ini, dua pria parubaya lainnya menggigil, ekspresi mereka pertama kali mengeras, dan kemudian mereka menghela nafas tak berdaya. Seperti yang kita semua tahu, sifat kasar Jiang Buxiao tidak konsisten, dia langsung membunuh orang, dan sangat picik, tidak peduli apa yang terjadi, dia akan memanjakan Jiang Feng di mana-mana. Sekarang Jiang Feng sudah mati, Jiang Buxiao akan marah dan marah. Pada saat itu, mereka bertiga juga akan disalahkan. Adapun akhirnya, mereka mati atau hidup. Mereka tidak bisa mengendalikannya dan hanya bisa mendengarkan dalam diam. Ketika tiga pria parubaya menghela nafas tak berdaya, berita pembunuhan Jiang Feng menyebar di sekitar tempat ini sebagai pusat dan menyebar ke seluruh bagian kota Qingling. Atas nama Jiang Feng, kota Qingling dikenal semua orang, dan tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang, dia tiba-tiba dibunuh oleh Yin Yang Sansu, yang tulangnya berubah menjadi bubuk, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati, yang cukup mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah San Xiu membunuh Jiang Feng, dia meninggalkan pidato yang mengoceh dan menyambut Jiang Buxiao untuk membalas dendam padanya. Begitu berita ini keluar, hati orang-orang bergetar. Banyak orang memuji langkah Chu Xingyun, dan akhirnya mengangkat salah satu tumor di kota Qingling, Jiang Feng, dan meninggal karena lebih dari satu kematian tidak bersalah, tetapi lebih banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas kehidupan Chu Xingyun segera, dan akan segera mati di Jiang Buxiao di tangan. Di luar, masih ada hutan bambu jauh di dalam kota Qingling. Chu Xingyun dan Su Jing'an berjalan berdampingan, berjalan di jalan yang dalam, selama mereka melewati hutan bambu dan bergerak maju, pavilion Qing Chen ditemukan. Saya membunuh Jiang Feng, dan itu menyebabkan kemarahan Jiang Buxiao. Bukankah saudara Su merasa salah? Chu Xingyun melihat Su Jing'an tetap diam dan tidak bisa membantu mengajukan pertanyaan. Itu memang tidak pantas, dan aku juga terkejut dengan apa yang baru saja kamu lakukan. Su Jing'an menjawab, matanya masih menatap ke depan, dan berkata pelan. Hanya saja, dibandingkan dengan keterkejutan dan keraguan, aku memilih untuk percaya Luo Yunge Tuhan, Anda harus memiliki alasan untuk melakukan ini. Karena saya memilih untuk percaya, mengapa saya harus berbicara?
Mendengar kata-kata Su Jingan, wajah Chu Xingyun mengangkat sedikit lengkungan, dan di kehidupan terakhir, dia dan Su Jingan menjadi teman dekat hidup dan mati, tepatnya karena hati yang terakhir. Dalam kehidupan ini, Su Jingan masih sama, memperlakukan orang dengan tulus, dan tidak pernah ragu. Dengan ini saja, Chu Xingyun diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus membantu Qixinggu melewati kesulitan ini. Keduanya berjalan perlahan keluar dari hutan bambu. Di bidang penglihatan, sebuah loteng berdiri di sana, menutupi area yang luas dan atmosfer yang elegan. Ada juga banyak roh di sekeliling mereka, dan aura cahaya berkelebat, yang cukup megah. Su Jingan membimbing Chu Xingyun melewati Lingzhen, mengulurkan tangan kanannya, dan perlahan mendorong pintu terbuka. Hampir pada saat yang sama, di loteng, sebuah bayangan yang indah dan indah menyapu, dan baju merah menari-nari dengan angin, mengganggu satu sisi kekuatan spiritual, dan nafasnya kuat, dan tiba-tiba mencapai keadaan yin dan yang. Keindahan anggun ini bukanlah siapa Su Muzao nantinya. Saudaraku, bagaimana kamu kembali? Su Muzao memandang Su Jingan dengan heran, matanya menyapu. Ketika dia melihat Chu Xingyun, sepasang Liu Mei yang cantik segera meringkuk dengan erat, merasakan ada sesuatu yang salah. Dia secara alami tahu bahwa Su Jingan akan pergi ke Paviliun Wanjian, tetapi itu sangat jauh dari lembah Qixing ke Paviliun Wanjian. Bahkan jika binatang roh terbang melaju siang dan malam, itu akan memakan waktu 3 hari. Itu masuk akal bahwa Su Jingan seharusnya baru saja tiba di Wancai. Jiange. Ceritanya panjang. Saya akan melihat dulu situasi Tuan Fugu. Setelah Chu Xingyun tertawa ringan, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Yi Rong Sentong dari jubah Lingyin, dan berkata dengan serius kepada Su Muzao. Melihat wajah yang akrab ini, ekspresi Su Muzao bahkan lebih terkejut, matanya berubah, dan dia melihat ke arah Su Jingan, tetapi dia melihat wajah Su Jingan dengan senyum masam dan berkata dengan lembut. Saudaraku, aku akan memberitahumu hal ini nanti, biarkan aku membiarkanmu Tuan Luoyun melihat situasi pamannya, kalau tidak, dia harus menunggu lama sampai Jiang Buxiao tiba. Jian Buxiao, apa yang harus dia lakukan dengan masalah ini? Meskipun Su Muzao brilian, saat ini, dia tidak dapat memahami kata-kata keduanya. Namun, dia mengangguk dan membuka sisinya untuk menyambut Chu Xingyun ke Paviliun Qingchen. Pintu kamar perlahan-lahan didorong terbuka, dan Chu Xingyun baru saja melewati ambang pintu masuk, dan dia mencium bau keabadian yang kuat. Dia langsung di depan matanya, dan sesosok duduk di tanah. Sosok ini adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah, dengan wajah yang tegas, meskipun tidak ada suara, tetapi temperamennya agak elegan, kecuali bahwa pada saat ini dia menutup matanya, wajahnya bergetar kadang-kadang, dan tampaknya menderita. Ayah yang tepat. Su Jingan berbisik pelan, membangunkan pria parubaya itu dari retret. Pada saat yang terakhir membuka matanya, ekspresi Chu Xingyun tiba-tiba mengeras, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Saya melihat mata Fu Xiaochen berubah, dan benar-benar menunjukkan warna merah yang aneh, sebuah pola hitam menyebar dari pupil matanya, membuatnya menjadi semacam kesuraman yang tak terkatakan. Jingan, kamu kembali. Suara Fu Xiaochen juga menjadi serak, seperti orang tua dengan lilin angin. Ketika saya memikirkannya, dia adalah penguasa Seven Stars Valley. Di bawah 1 orang dan lebih dari 10.000 orang, betapa cantiknya, tetapi sekarang dalam bidang seperti itu benar-benar membuat orang merasa mendesah. Fu Xiaochen secara alami melihat Chu Xingyun, kilasan rasa malu melintas di wajahnya, dan berbisik. Kali ini saya secara khusus mengundang Tuan Luoyun untuk datang, saya berharap lebih memaafkan. Beberapa bulan yang lalu, Fu Xiaochen menganggap Chu Xingyun sebagai junior. Meskipun yang terakhir cukup berbakat, keduanya memiliki perbedaan dalam kekuatan dan status, dan mereka tidak peduli. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah mengendalikan 4 domain utama puluhan miliar orang, dan mendapat dukungan dari banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka. Posisinya setinggi dirinya, dan bahkan lebih dari sekadar jejak. Perubahan yang sangat besar, bahkan Fu Xiaochen, yang secara alami bebas dan mudah, agak sulit untuk beradaptasi. Pertumbuhan Chu Xingyun terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Su Jingan dan Su Muzao adalah sahabatku. Karena mereka sudah berbicara, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Fu Fuzu. Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berjalan dengan ringan, dan datang ke Fu Xiaochen di depannya. Tanpa peringatan,
Mata Chu Xingyun menjadi gelap dan tangannya memeras jejak tangan seperti kupu-kupu, dan tanda melewati, memancarkan ketajaman pedang, dan itu melekat erat ke lengan Fu Xiaochen. Mengisap. Dalam sekejap, Fu Xiaochen menghirup udara dingin, menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya, yang membuat Su Jing'an gemetar, dan buru-buru berkata, Tuan Pavilion Loyun, kekuatan spiritual ayah lurus hancur, sulit untuk melawan kekuatan eksternal Anda. Tenang, aku bisa tahan. Fu Xiaochen menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang, segera mengepalkan giginya dengan erat, membiarkan tanda pedang berjalan melalui tubuh, dan tidak ada suara dari awal sampai akhir. Dalam beberapa saat terakhir, dahi Fu Xiaochen ditutupi dengan keringat yang lebat. Karena rasa sakit yang hebat, seluruh tubuh bergetar. Su Muzhao dan Su Jing'an melihat adegan ini, dan tangan mereka sangat tegang. Tutup. Chu Xingyun memuntahkan minuman rendah, pikirannya sedikit bergerak, tanda pedang langsung tersebar, Fu Xiaochen akhirnya menghela nafas lega, tubuhnya bergetar dan hampir roboh di tanah. Bagaimana situasinya? Su Jing'an bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Fu Xiaochen dan Su Muzhao juga memandang Chu Xingyun, ekspresi mereka sangat tegang, dan harapan terakhir mereka tertuju pada Chu Xingyun. Jika Chu Xingyun tidak punya pilihan, mereka juga akan benar-benar putus asa. Chu Xingyun melirik semua orang, dan akhirnya menatap Fu Xiaochen, berkata Tuan Fugu, sekarang saya mengajukan beberapa pertanyaan, Anda harus menjawab dengan jujur. Oke, tanyakan saja. Fu Xiaochen fokus pada kepalanya dan menjawab dengan segera. Ketika Mi Tianshan muncul, kamu menembak untuk melihat apakah kamu melangkah ke Mi Tianshan. Chu Xingyun menatap Fu Xiaochen, suaranya sangat serius. Mi Tianshan tiba-tiba muncul, napas luar biasa, kelompok kami segera pergi untuk menyelidiki, tetapi, Mi Tianshan menyelimuti cahaya keemasan yang berat, orang-orang biasa sulit untuk masuk, hanya Jiang Qianju dan aku melangkah ke dalamnya. Fu Xiaochen mengingat situasi hari itu dan menjawab dengan serius, namun, begitu kami melangkah setengah langkah, ada mantel emas datang, dan ketika mantel emas menghilang, kami diusir dari Gunung Mitian. Setelah mendengarkan jawaban Fu Xiaochen, Chu Xingyun sedikit mengernyit, dan bertanya lagi, apakah Anda merasakan sakit ketika Mang Emas datang? Ya, tapi hanya sesaat. Fu Xiaochen tahu semua. Chu Xingyun tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Saya mungkin jelas tentang situasi spesifik. Jika saya tidak salah menebak, Master Fugu harus memiliki cacing emas parasit di tubuhnya. Cacing ini telah menembus ke dalam Linghai, jadi akan menyebabkan runtuhnya kekuatan spiritual. Cacing langit. Ketiganya mendengar ucapan Chu Xingyun, ekspresi mereka tertegun untuk sementara waktu, dan tampaknya tidak pernah mendengar mereka. Cacing emas Mitian yang disebut adalah Zek kuno. Keberadaannya seperti roh penjaga Gunung Mitian. Jika Gunung Mitian belum dibuka, tetapi secara paksa dimasuki oleh orang lain, cacing ini akan muncul dan langsung menyerang orang yang melanggar itu. Mi Tianshan baru saja muncul, dan Master Fugu melangkah ke dalamnya, dan secara alami akan menarik serangan cacing ini. Cahaya emas yang baru saja kamu sebutkan adalah Midian Golden Bug. Kata-kata Chu Xingyun membuat Fu Xiaochen mengerti, dan berkata dengan penuh pertimbangan. Baru saja Anda mengondensasi cetakan dengan pedang, dan menembus daging dan kulit saya, dan secara bertahap mendekati Linghai. Tujuannya adalah untuk mendeteksi cacing langit. Keberadaan dan orientasi. Itulah yang terjadi. Wajah Chu Xingyun menunjukkan warna kekaguman, dan dia terus menjelaskan. Cacing emas surgawi cukup misterius. Setelah menyusup ke dalam daging, ia dapat sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya, dan nafas tidak akan hilang. Mo mengatakan itu adalah nirvana. Qi, bahkan kekuatan kehendak Kaisar Wu Huang, sulit untuk dihilangkan, dan pada akhirnya itu hanya dapat dibawa ke keruntuhan Linghai, dan konsekuensi tragis dari keruntuhan Dao. Ada banyak sekali peluang di Gunung Mitian, tetapi tempat-tempat dengan peluang besar sering kali disertai bahaya. Dalam kehidupan terakhir, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengklaim kuat dan dipaksa masuk ke Gunung Tianshan. Hasilnya tidak terkecuali, dan mereka semua meninggal secara tragis. Di antara mereka, bahkan ada orang kuat Wu Huang yang juga meninggal karena cacing emas Mitian. Setelah kejadian ini, banyak orang takut, dan mereka tidak lagi berani untuk menerobos ke Gunung Tiantian, dan nama yang luar biasa dari kumbang emas itu juga tercetak di benak setiap prajurit, dan warna pembicaraan berubah. Bahkan Kaisar Wu Huang yang legendaris tidak bisa menolak.
Jadi, bukankah ayah yang benar? Su Muzhao menutup mulutnya dan matanya langsung memerah. Su Jing'an mengepalkan tinjunya, dan wajahnya penuh keengganan. Adapun Fu Xiaochen, setelah absen singkat, dia menghela nafas sedikit, dan jejak terakhir harapan jauh di dalam hatinya menghilang. Cacing emas celestial, Ze kuno, yang menjaga Gunung Nitian, dan bahkan Kaisar Wu Kaisar takut akan keberadaannya, mereka tidak berani menyentuh ujung mereka dan melihat ke arahnya, tetapi bagaimana mereka bisa melawan Nirvana? Mungkin, ini adalah bencana bagiku. Fu Xiaochen menghela nafas di langit. Begitu dia berbicara, ekspresi Su Jing'an dan Su Muzhao menjadi semakin menyakitkan, dan perasaan tidak berdaya menghantam hatiku dalam-dalam. Apa yang kamu lakukan? Chu Xingyun terperangkap dalam ingatan tentang Mi Tianshan. Begitu dia pulih, dia merasakan kesedihan yang kuat dari ketiga orang itu, dan ekspresinya tidak bisa membantu tetapi terpana. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya, dan berkata dengan cemas. Meskipun serangga emas ini sombong, saya punya cara untuk menyingkirkannya. Tidak ada yang bisa menyakiti Fu Guzu sedikit pun, dan ada lebih dari satu. Master Pavilion Loyun, apakah Anda punya cara untuk menyingkirkan cacing emas? Ekspresi Su Jing'an kagum, dan tanpa sadar ia berpikir bahwa ia memiliki halusinasi pendengaran, dan dikonfirmasi dengan kata-kata. Su Muzhao dan Fu Xiaochen juga menatap Chu Xingyun, dan juga menatap kaget, merasa tidak dapat dipercaya dan sedikit gugup di hati mereka, menyalakan kembali api harapan. Ekspresi tiga orang membuat Chu Xingyun sedikit menangis dan tertawa, dia mengambil kembali tatapannya, lalu mengangguk. Bagi para pejuang biasa, keberadaan cacing emas terlalu mengerikan. Begitu disusupkan ke dalam daging dan darah itu hampir sama dengan hukuman mati dan akan mati dalam kesakitan tanpa akhir. Namun, zombie kuno semacam ini yang membuat banyak orang kehilangan keberanian mereka bukanlah penghalang besar bagi Chu Xingyun. Tidak ada alasan lain. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun memasuki Gunung Nitian berkali-kali untuk mencari mata air kuno misterius dalam rumor, dan berjalan hampir setiap inci tanah dan setiap tempat rahasia rumah gua. Sebagai roh penjaga Gunung Nitian, Chu Xingyun secara alami tidak melepaskan, dan telah mempelajarinya dengan cermat berkali-kali. Meskipun hasil akhirnya, dia masih tidak menemukan mata air kuno yang misterius, tetapi dia menemukan cara untuk menahan cacing emas karena kesalahan, dan, seperti yang baru saja dia katakan, ada lebih dari satu cara. Ning. Sebelum Su Jing'an, Fu Xiaochen dan yang lainnya terus berbicara, mata Chu Xingyun memadat, wajahnya menjadi serius, jari-jarinya menonjol, seperti pedang, dan aura letusan yang tiba-tiba keluar. Tuan Fugu, tutup Linghai dan tutup 5 kesadaran. Chu Xingyun mengeluarkan kata yang tajam. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya spiritual di ujung jarinya mekar, dan memacu ke Linghai Fu Xiaochen. Fu Xiaochen hanya merasa bahwa Linghai-nya bergetar hebat, dan baru saja akan menggeretakkan giginya untuk menahan rasa sakitnya. Di Linghai, suara teredam yang tidak signifikan datang. Di mana-mana. Ini. Fu Xiaochen berkata dengan terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual yang secara bertahap dia hilangkan telah dipulihkan, dan nirvana ki yang mengelilingi tubuh juga mendapatkan kembali vitalitas, dan tidak ada rasa kelemahan sekarang. Pada saat itulah Fu Xiaochen melihat bahwa Chu Xingyun yang berdiri di depannya memegang cacing emas dengan ukuran ibu jari di antara jari-jarinya. Cacing itu terlihat aneh, terutama sepasang mata merah. Galak dan galak. Hal ini adalah bak emas celestial. Fu Xiaochen menunjuk ke cacing emas. Jika itu bukan pengalamannya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa cacing yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya hampir membunuh hidupnya. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya dan merentangkan jari-jarinya, tetapi dia melihat bahwa tubuh cacing emas itu tiba-tiba bergidik, lalu cahaya keemasan muncul, dan seluruh tubuh menghilang, tanpa bayangan, tanpa jejak, dan tidak ada jejak bubuk tersisa. Ada apa? Su Jing'an dan Su Muzhao membuka mata mereka lebar-lebar, dan cacing emas surgawi benar-benar menghilang, seolah-olah menyatu dengan langit dan bumi, tanpa jejak keberadaan. Cacing emas adalah hal yang aneh. Setelah terkena udara, asapnya akan hilang, dan bahkan mayatnya tidak akan tinggal. Chu Xingyun menjelaskan sambil tersenyum. Dalam kehidupan terakhir, ia mempelajari cacing emas dengan sangat dalam, dan sudah menyentuhnya. Bersihkan kebiasaan cacing emas. Dikatakan bahwa Su Muzhao, Fu Xiaochen dan lainnya tiba-tiba menjadi terkejut, dan keheranan di hati mereka tidak dapat ditambahkan. Di dunia ini, masih ada cacing aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat.
Namun, mereka lebih terkejut dengan metode dan pengetahuan Chu Xingyun daripada serangga Miti Anjin. Tidak hanya mereka begitu akrab dengan serangga Miti Anjin, tetapi mereka juga tahu bagaimana cara menyingkirkannya, yang hampir tidak dapat diprediksi. Untungnya, aku bisa mendapatkan bantuan Tuan Loyun kali ini, jika tidak, kehidupan lamaku mungkin akan rusak di sini. Fu Xiaochen berkata dengan emosi. Chu Xingyun masih tersenyum ringan, tidak banyak bicara. Faktanya, Fu Xiaochen benar. Di dunia saat ini, hanya sedikit orang yang tahu keajaiban seperti cacing emas, dan tidak mungkin untuk memahami metode pengusiran. Kecuali Chu Xingyun, siapapun yang datang, bahkan Kaisar Wu Kaisar, tidak pernah ingin menyelamatkan Fu Xiaochen. Seekor serangga raksasa emas hampir membunuh kehidupan ayahnya yang saleh. Tampaknya gunung raksasa ini lebih misterius daripada yang dibayangkan. Su Jingan akhirnya lega, dan ketika dia ada di sini, dia berkata dengan ragu. Namun, ayah mertua dan Jiang Qianju memasuki Gunung Tiantian pada saat yang sama, tetapi mengapa Jiang Qianju tidak terluka? Keraguan Su Jingan adalah keraguan Chu Xingyun. Fu Xiaochen dan Jiang Qianju memasuki Gunung Tiantian pada saat yang sama, cukup beralasan bahwa mereka berdua akan diserang oleh Mitian Goldworm. Tetapi pada akhirnya, Jiang Qianji tidak melihat tanda-tanda kelemahan, tetapi malah menerobos menjadi belenggu dan secara resmi memasuki nirvana. Aku tidak tahu situasi yang sebenarnya, tapi aku bisa yakin bahwa Jiang Qianju seharusnya tidak diserang oleh cacing emas. Fu Xiaochen menggelengkan kepalanya dan ekspresinya menjadi serius lagi. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tanya Chu Xingyun, dia merasakan sesuatu dalam kata-kata Fu Xiaochen. Pada awalnya, Jiang Qianju dan aku diusir dari Gunung Mitian. Dia pernah bertanya apakah aku melihat mata air keemasan emas, yang dapat disimpulkan bahwa setelah dia memasuki Gunung Mitian, pemandangan yang muncul di depannya harus musim semi kuno keemasan, bukan serangga langit. Fu Xiaochen mengingat kata-kata Jiang Qianjue, hatinya terfokus, dan dia tidak memperhatikan sama sekali. Chu Xingyun berdiri di sampingnya membuka matanya lebar-lebar dan jantungnya mulai berdetak kencang. Jiang Qianjue secara paksa memasuki Gunung Mitian, bukan saja dia tidak diserang oleh serangga emas, tetapi juga untungnya melangkah ke alam nirvana. Semua ini harus terkait dengan pegas kuno emas di mulutnya, atau pegas emas kuno ini hanyalah rumor. Musim semi kuno yang misterius di dunia. Sejak Master Fugu terluka, sudah berhari-hari sejak Jiang Qian tidak memiliki tindakan selain mengganggu ketertiban Qixinggu, dan dia telah memasuki kondisi mundur. Apakah dia menunggu pembukaan resmi Mitianshan? Jika ini masalahnya, Jiang Qianjue cenderung beresonansi dengan pegas kuno yang misterius. Dia telah memperoleh otoritas tertentu di dunia dan dapat mengabaikan larangan Mitianshan. Selama aku mengikuti Jiang Qianju, aku dapat menemukan pegas kuno yang misterius. Pikiran Chu Xingyun berubah banyak dan dalam sekejap pikiran yang tak terhitung muncul. Dia tiba-tiba merasa bahwa musim semi kuno misterius Gunung Mitian tidak sederhana, dan sangat mungkin untuk menyembunyikan beberapa rahasia. Melihat Chu Xingyun dalam pikiran yang dalam, Su Jingan, Su Muzhao dan Fu Xiaochen tidak berani berbicara, takut diganggu, tetapi pada saat ini, kekosongan berosilasi, dan teror yang sangat tebal turun, disertai dengan suara menderu. Dia yang membunuhku, menggelinding cepat dan terbunuh. Suara ini sangat kuat, dan mengguncang area 10 mil Paviliun King Chen, yang membuat banyak orang memandang ke arah Paviliun King Chen, dan ekspresi wajah mereka berubah. Hanya mendengarkan raungan ini, mereka tahu bahwa orang yang meraung adalah Jiang Buxiao, dan dia datang ke Chu Xingyun untuk membalas dendam. Gelombang suara itu keras dan bergema terus-menerus di Paviliun King Chen. Su Jingan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mekar dengan dingin, dan temperamen seluruh orang berubah, tidak lagi anggun, tetapi dengan jejak keganasan. Ini sepertinya suara Jiang Buxiao. Fu Xiaochen membeku sesaat, lalu dia menatap Su Jingan dan Chu Xingyun, suaranya sedikit bingung. Ayah yang tepat, ketika Tuan Loyun dan aku memasuki kota Qingling, Jiang Feng diblokir. Jiang Feng secara alami sombong, dan perilakunya tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak hanya berbicara tentang saudara perempuan yang kurus dan ringan, tetapi juga berulang kali mengancam Tuan Loyun. Akhirnya, Luo Yunge Tuhan menembak dan membunuhnya di tempat. Kedatangan Jian Buxiao seharusnya untuk membalas dendam dari Tuan Luo Yun. Su Jingan berkata dengan singkat. Kedewasaan Jiang Feng telah lama terkenal, dan semua orang harus disalahkan.
Pada hari-hari ketika ayah mertuanya pulih, ia bahkan menguatkan Jiang Buxiao dan mengamuk sepanjang hari. Punya mata. Su Muzhao mendengus, jelas dia juga merasa bahwa Jiang Feng sudah mati. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Fu Xiaochen mengangguk dan bergumam, selama hari-hari ini, kota Qingling telah menjadi semakin kacau, dan bahkan mempengaruhi operasi lembah 7 bintang. Ini juga saatnya bagi saya untuk memperbaiki. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri, baru saja mau melangkah, tetapi Chu Xingyun mengulurkan tangan dan berhenti, menyuarakan suaranya. Tuan Fugu, karena hal ini terjadi karena aku, itu juga harus diakhiri olehku. Jangan repot-repot melakukannya sendiri. Terlebih lagi, kamu baru saja menyingkirkan cacing emas, dan tubuhmu masih dalam kondisi lemah. Kamu harus memulihkan diri dan yakinlah bahwa semua kemajuan dalam masalah ini berada di bawah kendaliku. Chu Xingyun memberi Fu Xiaochen pandangan percaya diri. Segera, dia memindahkan langkahnya dan melangkah keluar dari paviliun Qingchen. Pada saat yang sama, di atas paviliun Qingchen, sekelompok tokoh berdiri dengan anggun di kepala kerumunan. Seorang pria kekar dengan baju besi ringan berdiri tinggi, membawa sebuah epson merah, dan dia sangat kuat, dan itu adalah Jiang Buxiao. Jiang Buxiao adalah orang kepercayaan Jiang Qianjue. Dia mengendalikan tanah 10 kota. Dia pandai pedang, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan di lembah Qixing, di mana yang kuat itu seperti awan, dia bisa masuk peringkat 10 besar. Selama periode perbaikan tenang Fu Xiaochen ini, Jiang Qianjue dengan gila merebut kekuasaan Qixinggu. Sebagai orang kepercayaan Jiang Qianjue, ia secara alami mendapatkan banyak kekuatan dan kekayaan, dan hidupnya sangat mudah. Namun, Jiang Buxiao sudah sangat tua dan hanya memiliki satu anak di bawah lututnya. Karena itu, ia sangat menyukai Jiang Feng. Tidak peduli apa tindakan berlebihan yang dilakukan Jiang Feng, ia tidak membedakan antara yang benar dan yang salah dan ia berlindung. Jiang Buxiao tahu temperamen sombong Jiang Feng Qiao, tapi di sini adalah kota Qingling, tanah berat Qixinggu, dan dia adalah penatua Qixinggu, bahkan jika Jiang Feng membunuh di jalan, dia dapat dengan mudah tenang tanpa usaha. Namun, dia tidak menyangka bahwa di kota Qingling, beberapa orang begitu tidak bermoral dan berani mengambil tindakan terhadap Jiang Feng, dan dia juga mengoceh bahwa dia selalu dapat membalas dendam. Sebagai penatua lembah bintang 7, Jiang Qianjue ada di belakangnya, dan dia bisa menahan kemarahan ini, dan langsung mengarahkan orang ke paviliun Qingchen untuk memecah mayat di tempat. Dia yang membunuhku, dengan cepat bangun untuk mati. Jiang Buxiao berteriak lagi, dan paviliun Qingchen terkejut, sepertinya memicu kegemparan di kota Qingling. Anak saya menjerit, tetapi itu tidak terjadi. Saya tidak menyangka Lao Su akan menggonggong di jalan. Itu benar-benar membuka mata saya. Pada saat ini, suara mencibir datang dari santai, menggemakan kekosongan, dan kerumunan tampak terkejut. Di bawah tatapan heran mereka, sosok Chu Xingyun muncul perlahan di paviliun Qingchen, dan langkah kakinya menyapu ke langit. Wajahnya bercampur dengan ejekan dan sarkasme, dan dia menatap langsung ke arah Jiang Buxiao tanpa terkejut. Su Jing'an dan Su Muzhao masih khawatir tentang Chu Xingyun. Mereka keluar dari paviliun Qingchen bersama-sama dan berdiri di belakang Chu Xingyun. Keduanya memandang sekeliling. Alis mereka tidak bisa membantu tetapi berkerut. Ada banyak orang yang datang, kecuali Jiang Buxiao, sebenarnya ada lebih dari 40 orang Tianling yang kuat, yang semuanya dikelilingi oleh pembunuhan yang ganas. Apa yang terjadi hari ini adalah keluhan pribadiku. Kalian berdua tidak perlu ikut campur, kalau tidak, Haf akan menyalahkanku karena muncul dengan kejam. Jiang Buxiao menatap Su Muzhao dan Su Jing'an dengan sengit, kata-katanya penuh dengan kedinginan. Ketika dia mengatakan ini, meskipun dia menghadap Su Muzhao dan Su Jing'an, matanya melihat ke paviliun Qingchen di bawah, yang menunjukkan bahwa dia tidak menaruh keduanya di matanya sama sekali, tetapi takut pada Fu Xiaochen. Meskipun Fu Xiaochen telah terluka parah dan tidak bisa mundur selama beberapa hari, ia adalah penguasa lembah 7 bintang, dan ia berkultivasi untuk mencapai nirvana dari 3 suku. Suara itu jatuh, dan tidak ada gerakan di paviliun Qingchen, yang membuat wajah Jiang Buxiao meledak gembira, dan mata yang dingin dan bermata es menatap Chu Xingyun. Seluruh orang itu seperti binatang buas, berteriak. Itu kamu bunuh Fenger. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka menelan secara tidak sadar. Niat membunuh Jiang Buxiao sangat kaya sehingga hampir memadatkan atmosfer seluruh ruang. Kemudian, itu ditakdirkan untuk menjadi bernoda darah.
Orang-orang, aku membunuhnya. Jika kamu ingin menembak, kamu akan disegarkan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Chu Xingyun berkata dengan tidak sabar, membuat kerumunan terlihat kaku, mereka belum pernah melihat yang gila orang. Kamu mencari kematian. Temperamen Jiang Buxiao keras, dan kata-kata Chu Xingyun memicu kemarahan di dalam hatinya. Dengan raungan, pedang merah membuat nyanyian pedang yang dalam, dan gas pedang yang keras keluar, merah. Warnanya seperti api seperti darah. Potong. Pedang keluar dan kekosongan meledak. Saya melihat Jiang Buxiao memegang pedangnya dengan dua tangan, di tubuhnya, kekuatan dunia yang tebal dan panas bermekaran, di tubuh pedang besar, pusaran merah benar-benar terkondensasi, setiap pusaran adalah kekuatan spiritual yang menakutkan, dengan momentum mengerikan yang menghancurkan segalanya, langsung membunuh Chu Xingyun. Tembakan adalah tipuan, Jiang Buxiao tidak bermaksud membiarkan orang ini hidup untuk waktu yang lama. Yin Yang dan Yang Suexiuxiu, memegang senjata kerajaan kelas 5 dan berjuang dengan semua kekuatan mereka. Kekuatan pedang ini tidak terbayangkan. Bahkan lereng bukit kecil harus benar-benar putus. Kultivasi pria itu tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga dia lemah, terlalu sulit untuk dengan aman memblokir pedang. Kerumunan menatap kekosongan, membuka mulutnya dengan ringan, dan mengeluarkan suara sedih. Mereka semua merasa bahwa setelah pedang Jiang Buxiao jatuh, Chu Xingyun akan terluka atau mati, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Suara gemuruh datang satu demi satu, Crimson Epi melintasi langit, dan bahkan kekosongan itu terhapus oleh bagian depan pedang. Seluruh tubuh Jiang Buxiao diregangkan dengan otot-otot biru, dan sosok kurus Chu Xingyun tercermin di matanya yang kejam, tetapi ia melihat bahwa yang terakhir itu tidak bergerak, tetapi ia memandang dirinya sendiri dengan dingin, dan mulutnya tersenyum dingin. Pedang ini benar-benar mencapai tingkat kesatuan pedang manusia, yang bagus, biarkan aku memeriksa kekuatan baju besi Vientiane setelah itu berubah. Chu Xingyun bergumam pada dirinya sendiri, saat kepala dinaikkan, lengan kanan diangkat, 5 jari terbuka lebar. Di baju zirah Vientiane, pita-pita perak dan putih menyebar seperti gelombang air, dan bulu-bulu naik tegak di atasnya, 4 warna cahaya mekar, merah seperti api, seterang cahaya, setebal tanah, emas lingli. Masing-masing saling terkait dan bergabung satu sama lain, membuat kubah langit berubah, seolah merobek langit, dan menurunkan hukuman tanpa akhir. Peningkatan kekuatan, gelombang kejut dari ketiadaan, kekuatan dari segala sesuatu, 3 cara. Ayo pergi. Suara rendah minum terdengar seperti guntur. Di mata Chu Xingyun, kecemerlangan 4 warna juga tercermin, dan telapak tangan kanan melirik ke bawah, menekan turun dari kubah langit, tanpa bersinar dan menghindar, langsung menghadap ke pedang Crimson yang ganas. Tubuh Chu Xingyun naik ke langit dan langsung menonjol keluar. Pada saat ini, dia tidak lagi diam seperti sebelumnya, dan seluruh orang itu seperti dewa kepunahan, memancarkan semangat mengguncang langit. Sejak Inlai Xuanjing dan Jinyuan Xuanjing, pangkat baju besi Vientiane telah mencapai pangkat senjata kerajaan kelas menengah, kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir tak ada habisnya, dan dapat dengan mudah mendesak 3 kekuatan gaib. Pada saat ini, cahaya dari 4 asal-usul menyapu langit, terkondensasi menjadi badai tertinggi, mengganggu dunia, dan membiarkan kekosongan bergoyang dari lapisan ke lapisan. Pria apa yang tidak tahu langit dan tanah, sebenarnya ingin menghentikan api-api merahku. Melihat Chu Xingyun mendekat, Jiang Buxiao membuka mulutnya dan tertawa keras. Di belakangnya, sekelompok kekuatan surgawi juga tertawa, wajah mereka ditutupi dengan sarkasme. Semua orang tahu kesombongan dan kekuatan Jiang Buxiao. Pedang ini berisi semua kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan semua metode. Bukan Yin dan Yang 4 kali lipat yang bisa melawannya, dan bersama-sama dengan pangkat mereka juga harus menghindari ujungnya. Latihan kultivasi Chu Xingyun jauh lebih sedikit daripada Jiang Buxiao, dan dia berani melawan, yang sama saja dengan kematian. Melihat Chu Xingyun, yang dekat, ekspresi Jiang Buxiao direndahkan, dan kekuatan langit dan bumi yang konstan bergabung menjadi pedang api merah, seolah-olah dia telah melihat akhir tragis Chu Xingyun. Ledakan. Armor Vientiane bertabrakan dengan api-api merah, dan sebuah suara membosankan terdengar, tetapi pada saat ini, ekspresi Jiang Buxiao membeku, murid-muridnya menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Saya melihat api-api merah di depan saya, dan yang tidak disukai dan tidak menguntungkan, berhenti tiba-tiba di tengah-tengah langit, di bawah bilah, baju besi perak dan putih muncul di sana, dan 5 jari berlama-lama di sekitar cahaya. Pedang.
Ini, bagaimana ini mungkin? Jiang Buxiao berseru dalam keheningan, dia menatap Chu Xingyun lagi, jantungnya menggigil keras dan seluruh tulang belakang ekornya terasa dingin dan bergetar. Di sekeliling, kerumunan juga tercengang. Apakah pedang terkuat Jiang Buxiao diblokir? Katak di bagian bawah sumur hanya tahu cara duduk di langit dan menonton langit. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya terhadap pedang api merah. Seperti kehidupan, ketukan cahaya perak menekan Jiang Buxiao secara paksa, membuat tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa terus kembali. Aku tidak percaya, ini benar-benar mustahil. Jiang Buxiao berkata dengan panik, pedang Qian sekali lagi menembus langit, dibombardir, Chu Xingyun masih tidak menghindar, di atas baju besi Vientin, sumber cahaya 4 warna lebih sejahtera. Qian mekar, api besar jatuh, dunia tampak bergetar, tetapi ketika menyentuh baju zirah Vientin, Jiang Buxiao mendengus dan merasakan tangannya sedikit mati rasa. Dia menemukan dengan putus asa bahwa pedang ini sekali lagi diblokir oleh Chu Xingyun. Sudah waktunya untuk berakhir. Chu Xingyun mengucapkan dengan acuh tak acuh, jiwa yang mati mengenakan jiwa bergetar di pinggangnya, tenda ajaib hijau menyala, dan api maut, yang terkontaminasi oleh suasana kehancuran, naik ke langit dan akan menjadi gelap semua terbakar menjadi ketiadaan. Jiang Buxiao melihat sinar api ini, jantungnya ketakutan, tubuhnya bergetar tanpa sadar, tanpa ragu-ragu, ia segera melepaskan api merah, dan dengan gila mundur ke belakang. Terbakar. Chu Xingyun mendengus, nyala api maut datang, dan kicauan nyaring terdengar, mata Jiang Buxiao yang mundur mencerminkan nyala api yang menyala-nyala, semakin dekat, semakin panas, dan akhirnya bersiul dari atas kepalanya. Ini, niat pedang. Suara ketakutan keluar dari mulut Jiang Buxiao. Dari sinar nyala api, dia merasakan niat pedang, memadukan semua hal, tetapi berbeda dari niat pedang misterius dari semua hal. Suara gemuruh meletus, dan nyala api kematian yang mengerikan membungkus Jiang Buxiao, membakar tubuhnya secara langsung, dan mayatnya hilang, tetapi nyala api tidak menghilang, dan mendarat di tanah, dan bumi dibakar dengan keras, meninggalkan jurang maut. Pada saat yang sama, bagian dalam lubang dan area 10 kaki lubang tidak lagi memiliki jejak vitalitas. Tampaknya telah dikutuk oleh dunia dan menjadi benar-benar tandus. Tidak jauh dari sana, orang-orang kuat Tianling yang mengikuti Jiang Buxiao semua menggigil hebat. Mereka merasakan kengerian api maut, dan melihat Jiang Buxiao terbakar menjadi abu, dengan wajah pucat dan wajah pucat. Dengan satu gerakan, Chu Xingyun hanya membuat satu gerakan dan langsung membakar Jiang Buxiao. Di sekitar kehampaan, kerumunan di sekitar juga tercengang, hanya merasa bahwa apa yang terjadi di depannya begitu tidak nyata. Jiang Buxiao memimpin sekelompok orang kuat roh surgawi, dan datang ke pavilion King Chen. Tidak ada yang ada di matanya. Dia sombong dan sombong. Singkatnya, Chu Xingyun meninggal. Tetapi dalam sekejap mata, dia terbakar oleh api maut, dan berakhir seperti Jiang Feng, berubah menjadi penggemar langit. Adegan di atas pavilion King Yun tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi juga seluruh orang kota Qingling memperhatikan. Suatu saat Nuoda kosong di langit, dan hatinya bergulung-gulung dalam badai. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Orang dengan 6 yin dan yang berat tampak sangat lemah di depan Chu Xingyun. Dengan kata lain, Chu Xingyun terlalu kuat, di luar akal sehat. Setelah inlaying 4 kristal misterius asli, baju zirah Vientin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ketika pedang lubang hitam tidak digunakan, hampir tidak ada perasaan kelemahan, tapi setelah aku melangkah ke 4 lapisan yin dan yang, pedang lubang hitam itu berat hingga 400.000 kati, begitu api lubang hitam didesak, dan 3 kekuatan magis dihidupkan, itu masih sedikit sulit. Dengan cara ini, aku harus menaruh sebagian energi mentalku pada penanaman teknik tubuh pendinginan Faseng. Bagiku pada saat ini, tubuh Vajra lantai 5 sedikit tidak mencukupi. Berat horor dari api lubang hitam adalah kartu besar untuk Chu Xingyun. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin berat-beratnya. Ledakan kekuatan juga lebih menakjubkan, tetapi juga merupakan beban besar bagi Chu Xingyun. Meskipun baju besi Vientin sombong, bagi pejuang itu bukan cara jangka panjang untuk bergantung pada benda asing. Terlebih lagi, pencapaian Chu Xingyun dalam memotong pendinginan tubuh tidak lemah, hanya karena pengaturan dan strategi periode ini, dia tidak bisa mengurusnya.
Namun, yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa kekuatan habitat jiwa begitu kuat dan kuat sehingga bisa membakar seluruh tubuh dan vitalitas Jiang Buxiao, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, sebagai harga, Chu Xingyun hampir mengkonsumsi kekuatan spiritual dari seluruh tubuh, dan lautan roh hampir habis dengan latihan kultivasinya saat ini, terlalu enggan untuk mengendalikan prajurit tak bertuhan seperti ini. Serangan balik. Dan reaksi semacam ini seringkali berakibat fatal. Pertempuran ini menang dengan mudah, tetapi juga mengungkapkan banyak kekurangan. Saya harap setelah memasuki pegunungan Tianshan kali ini, saya bisa mendapatkan sesuatu dan menebus kekurangan ini. Chu Xingyun merenungkan tubuhnya sendiri sambil tenggelam dalam hatinya. Perlahan-lahan membangkitkan harapan, dan bahkan lebih bertekad untuk memasuki pemikiran Mian Tianshan. Chu Xingyun berpikir, diam, dan kerumunan di sekitarnya tidak berani berbicara, bahkan bernapas menjadi hati-hati, takut memprovokasi kemarahan Chu Xingyun. Orang-orang kuat Tianling yang mengikuti Jiang Buxiao, satu demi satu, bahkan lebih mengerikan, dan hati mereka ketakutan, mereka menatap Chu Xingyun dengan mata bergetar, melihat mekarnya jiwa-jiwa yang mati, dan hati mereka semua bergetar. Namun, jiwa-jiwa yang mati tidak terus melepaskan nyala api kematian, tetapi jatuh kembali ke tangan Chu Xingyun, dan tidak terus membakar, tetapi orang-orang yang kuat masih ketakutan, dan punggung mereka basah oleh keringat. Tuanmu, apakah itu Jiang Qianjue? Pada saat ini, Chu Xingyun mengeluarkan suara acuh tak acuh, membiarkan roh-roh surgawi tertegun sejenak, dan wajahnya kehilangan keraguannya. Kamu kembali dan beritahu Jiang Qianjue bahwa Jiang Buxiao dan Jiang Feng telah menyinggung perasaanku, dan ada lebih dari satu kematian. Jika dia tidak puas atau ingin membalas keduanya, dia juga bisa datang ke pavilion King Chen untuk menemukanku. Chu Xingyun memandang kerumunan, suara itu masih acuh tak acuh, tetapi karena kalimat ini, ekspresi semua orang tercengang lagi. Hari ini, Chu Xingyun menembak dan membunuh Jiang Feng. Di depan semua orang, ia membuat pernyataan berani dan menyambut Jiang Buxiao untuk datang untuk membalas dendam kapan saja. Baru saja, Jiang Buxiao datang dan mudah dibakar oleh Chu Xingyun tanpa merusak tulangnya. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa Chu Xingyun akan menutup, Chu Xingyun benar-benar mengomel lagi bahwa dia masih akan tinggal di pavilion King Chen dan menunggu Jiang Qianju datang kapan saja. Ini membuat kerumunan terlihat berbeda dan memicu gelombang besar di hati mereka. Apakah orang ini bahkan takut pada Jiang Qian? Mengapa? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengan saya? Chu Xingyun tiba-tiba mengeluarkan kata dingin ketika dia melihat orang-orang surga dan kuat tertegun. Makhluk-makhluk surgawi itu gemetar karena kegilaan di hati mereka, dan berbalik pergi seperti anjing dalam duka, wajah mereka ditutupi dengan rasa malu, merasa seperti lelucon. Su Muzhao dan Su Jing'an menyaksikan semua ini terjadi, dan hati mereka dipenuhi gelombang kejut, mereka berdua sangat memahami bahwa kekuatan Chu Xingyun sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Cengkeraman untuk memblokir pedang terkuat Jiang Buxiao. Dalam kebakaran, Jiang Buxiao dibakar hidup-hidup. Langkah yang tampaknya sederhana dan kasual ini berisi kekuatan mengerikan yang sulit dipahami, memberi mereka rasa jarak yang kuat, bahkan ketika berdiri di belakang Chu Xingyun, ada perasaan jauh yang tidak bisa disentuh. Chu Xingyun menoleh dan tersenyum ringan pada Su Muzhao dan Su Jing'an. Setelah mengedipkan matanya, dia perlahan kembali ke pavilion King Chen, hanya menyisakan punggung yang anggun ke kerumunan. Ketiganya kembali ke pavilion King Chen. Di aula, Fu Xiaochen sedang duduk di kursi utama. Saya melihatnya menatap Chu Xingyun, matanya sedalam bintang, dan berkata dengan mengejutkan. Lebih baik melihatnya daripada 100 kali. Kekuatan pavilion Lord Luo Yun benar-benar tidak berada di bawah. Itu benar-benar membuat lelaki tua itu merasa dikagumi. Pernyataan Fu Xiaochen bukanlah sanjungan tetapi tulus. Entah itu adalah goncangan baju zirah dari Vientin, atau nyala api jiwa orang mati, semuanya dalam dan misterius. Bahkan jika dia berada di nirwana dari 3 kesengsaraan, pada saat itu, dia merasa takut dan ketakutan. Jadi pada saat ini, mata Fu Xiaochen pada Chu Xingyun tidak lagi melihat generasi akhir dari juniornya, tetapi menempatkan Chu Xingyun pada level yang sama, bahkan sedikit lebih tinggi daripada pingsan. Kematian Jiang Feng bukan masalah besar, tapi Jiang Buxiao adalah sesepuh dari Qixinggu dan orang kepercayaan Jiang Qianju. Setelah kematiannya, Qixinggu akan berada dalam kekacauan.
Aku khawatir Jiang Qianju akan segera datang ke pavilion King Chen. Su Jingan mengerutkan kening, suaranya khusyuk, sangat khawatir tentang perkembangan situasi selanjutnya. Bahkan jika Jiang Qianjue turun ke pavilion King Chen, apa yang akan terjadi? Fu Xiaochen mendengus dingin, dan wajahnya sedingin es. Selama ada aku, tidak peduli siapa yang datang, aku tidak akan pernah menyakiti pavilion Lord Loyun. Setelah kejadian tadi, Fu Xiaochen tahu dengan jelas bahwa situasi di kota Qingling benar-benar di luar kendali, dan Jiang Qianju adalah pelakunya. Beberapa waktu lalu, serangga Mi Tianjin menyusup ke Linghai-nya, memungkinkannya memperhatikan perubahan situasi Qixinggu, yang menyebabkan Jiang Qianju secara bertahap menangkap kekuatan nyata yang besar dan menutupi langit dengan satu tangan. Sekarang, Chu Xingyun telah memusnahkan cacing emas surgawi. Segera kekuatan spiritual Fu Xiaochen akan dipulihkan, dan Linghai juga akan menjadi penuh. Tentu saja, ia tidak akan terus mentolerir Jiang Qianju dan harus mendapatkan kembali kendali atas Qixinggu. Dari perspektif tingkat kultivasi, Master Fugu, Anda benar-benar tidak perlu takut pada Jiang Qianjue, tetapi selama periode pemulihan Anda, Jiang Qianjue telah mendapatkan kembali kekuatan Qixinggu, dan dia memiliki tentara yang luar biasa. Di dalam sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung satu lawan satu, mana yang lebih baik, saya khawatir tidak ada angka pasti. Kata-kata Fu Xiaochen hanya membuat Chu Xingyun merasa lega, tetapi nadanya serius, dan Shen Seng berkata. Selain itu, Anda dan Jiang Qianju melangkah ke Gunung Midian pada saat yang sama, dan Anda bertemu Midian Goldworm, hampir membunuh hidup Anda, tetapi kemudian orang itu menerobos belenggu dan secara resmi memasuki nirvana. Hal ini tidak biasa, dan saya khawatir itu juga menyembunyikan rahasianya. Di bawah pengaruh berbagai keadaan, kita dan Jiang Qianju seharusnya tidak keluar. Kalau tidak, bahkan jika kita bisa menekannya, begitu Mi Tianshan terbuka, dia akan melarikan diri ke dalamnya dan kita semua akan menjadi pasif. Wen Yan, ekspresi Fu Xiaochen menegang, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda ingin memprovokasi Jiang Qianjue, dan sikapnya yang begitu sombong, untuk memimpin kota ke badai. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi sebelum itu, aku ingin mengundang Master Fugu untuk turun tangan dan membantuku bermain sandiwara. Chu Xingyun memandang Fu Xiaochen dengan senyum, jauh di dalam benaknya, sebuah rencana yang hati-hati perlahan terbentuk. Kematian Jiang Buxiao langsung menyebabkan kota Qingling bergetar, ketika banyak orang berbicara tentang Chu Xingyun, mereka semua bersemangat, menghela nafas, memegang pedang, membakar api, itu sangat menakjubkan, suatu gerakan yang luar biasa. Terlebih lagi, setelah Chu Xingyun membunuh Jiang Buxiao, dia masih kuat dan sama sekali tidak takut akan balas dendam Jiang Qianjue. Ini membuat kerumunan orang bergetar dan tidak bisa tenang. Mereka semua ingin tahu apa yang dimiliki Chu Xingyun, dan berani memberitahu Jiang Qianju untuk datang kapan saja. Di kedalaman kota Qingling, di dalam gunung, berdiri sebuah istana yang luas dan megah. Di kuil, 35 sosok berdiri berdampingan, tidak bergerak, ekspresi mereka berbeda, baik marah, sedih, atau tenang dan acuh tak acuh, membuat orang tidak dapat melihat kebenaran. Tokoh-tokoh ini adalah para penatua lembah bintang 7, yang diolah untuk mencapai wilayah Yin dan Yang. Di luar, mereka mengendalikan tanah di satu sisi dan sombong, tetapi di sini, mereka semua tetap diam, terutama diam. Seseorang dengan 4 lapisan Yin dan Yang dapat mengganggu kota Qingling. Kamu baik-baik saja. Di ruang yang sunyi, sebuah suara tiba-tiba terdengar, tetapi suara itu tidak keras, tetapi berisikan dingin dan dingin, membuat semua orang merasakan lutut mereka lembut dan berlutut. Bawahan mengetahui hal yang salah, dan berharap bahwa para penatua akan marah. Nada suara kerumunan bergetar dan berkata serempak. Itu juga pada saat ini bahwa tetua Qixinggu yang lebih tua ini, yang ekspresinya di wajah mereka berubah seketika, tidak memiliki apapun selain ketakutan yang mendalam. Piton berkepala 2 berlari melintasi kehampaan, dan sisik ular emas memantulkan cahaya ganas, membunuh pikiran, merobek kekuatan spiritual, dan momentum menderu, sehingga semua orang yang hadir terpana. Tembakan Jiang Qianjue sangat menentukan sehingga dia hanya bertanya, dan kemudian menjatuhkan hukuman mati pada Chu Xingyun. Dia segera menembak dan tidak ingin memberi waktu pada Chu Xingyun untuk bereaksi.
Suara gemuruh pecah, dan piton berkepala dua bergegas ke Chu Xingyun, mulut ular terbuka, dan bau berdarah menerkam wajah, membuat Chu Xingyun mengerutkan kening dengan ganas, tangan kanannya melambai, jiwa kematian api hijau sudah mekar. Kematian. Chu Xingyun mengucapkan minuman rendah, apinya menyala, dan dingin serta nafas kematian memenuhi, dan ular sanca berkepala dua langsung dibakar menjadi ketiadaan, bahkan rumah-rumah emas spiritual tidak selamat dan dihamburkan dalam ketiadaan. Itu nyala api yang aneh. Jiang Qianjue melihat api kematian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi pada saat yang sama, niat membunuhnya lebih kuat di matanya, dan langkah kakinya melangkah keluar, bergegas ke Chu Xingyun. Dalam tubuh Jiang Qianjue, tenda emas seterang matahari, menyinari seluruh kekosongan, dan kerumunan di sekitarnya hanya merasakan kesemutan tubuh, seolah-olah setiap sinar tenda emas mengandung semua kekuatan teror, yang mampu menghancurkan dan merobek segalanya. Orang-orang fanatik yang berani mengganggu ketenangan kota Qingling. Hari ini, sebagai penatua agung, aku akan membunuhmu di sini. Suara dingin bergema, kecepatan Jiang Qianju melonjak langsung di langit, dan datang ke Chu Xingyun. Telapak tangannya meledak dengan ribuan tenda emas. Setiap tenda emas sangat berbahaya. Chu Xingyun menatap Jiang Qianjue. Ketika mantel emas ini menyelimuti tubuhnya, baju Zirafientin yang tersembunyi dalam gaunnya meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahaya dari lubang hitam diam-diam muncul, membuat seluruh tubuhnya memburuk menjadi sihir yang dalam. Sihir yang termasuk dalam epi lubang hitam, mekar sangat banyak dari Chu Xingyun. Ketika sihir mengembun ke puncak, matanya bergetar tanpa peringatan, melewati cahaya emas yang mempesona, seolah-olah Jiang Qianjue benar-benar lihat melalui. Di bidang penglihatan, Chu Xingyun melihat Wang Gukuan, hantu musim semi emas kuno, sangat samar, tapi itu benar-benar ada. Cukup yakin itu adalah pegas kuno yang misterius. Sepertinya dugaanku benar. Ketika Jiang Qianju melangkah ke Gunung Mitian, dia mungkin memasuki musim semi kuno misterius secara tidak sengaja, dan karenanya memiliki beberapa petualangan. Chu Xingyun sangat menakjubkan. Jiang Qianjue, yang diselimuti rumah-rumah emas, hanya sesaat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, mulut Chu Xingyun tiba-tiba mengangkat lengkungan redup, lengan kanannya sedikit berputar, kecemerlangan 4 warna milik baju besi Vientin menghilang, dan bahkan pedang lubang hitam juga menyatu. Pada awalnya, Chu Xingyun tidak banyak berpikir tentang kedatangan Jiang Qianju. Dia siap untuk mendesak semua cara untuk membunuhnya di tempat, tetapi ketika dia melihat hantu musim semi emas kuno, dia berubah pikiran. Karena Jiang Qianjue telah melihat pegas kuno yang misterius dan mendapatkan petualangan darinya, maka ia harus mengetahui arah spesifik dari pegas kuno yang misterius. Chu Xingyun dapat mengambil keuntungan dari ini dan membiarkan Jiang Qianju membawanya untuk menemukan pegas kuno yang misterius sekali dan untuk selamanya. Jiang Qianjue telah menerima banyak manfaat dari musim semi kuno yang misterius sebelum dia mampu menembus belenggu. Karena ini, dia sangat bersahaja, biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Selama kamu menemukan musim semi kuno yang misterius, kematian Jiang Qianju adalah momen selanjutnya. Kekuatan Jiang Qianjue tidak lemah, mencapai keadaan nirwana, cukup untuk membuat orang yang tak terhitung jumlahnya memandang ke atas, tetapi Chu Xingyun tidak ada di matanya, ia dapat mengendalikan hidup dan mati mantan sesuka hati. Bakar. Setelah mengambil keputusan, Chu Xingyun perlahan-lahan menarik kekuatan spiritual, jiwa orang mati melambai, nyala api kematian yang tak berujung menjerit, dan tenda emas dan api unggun bertabrakan dengan keras, membuat dunia penuh dengan kekuatan spiritual gila. Pusaran yang memusnahkan segalanya. Kerumunan di sekitar mereka sudah mundur. Mereka berdiri di udara dan menatap pemandangan dengan takjub. Kedua pria itu begitu kuat dan kuat. Jika mereka berdiri di sana, mereka mungkin telah menghilang. Perasaan semacam ini juga muncul di hati para pria kuat Yin dan Yang, dan mata mereka tertuju pada Chu Xingyun, berpikir diam-diam di mana orang ini benar-benar suci, dan benar-benar bisa menghentikan serangan Jiang Qianjue. Pusaran kekuatan spiritual berangsur-angsur menghilang. Pada akhir kehampaan, jiwa dari jiwa yang mati ditangguhkan di sana, masih memuntahkan banyak kematian. Wajah Chu Xingyun tetap tidak berubah, matanya suram dan tidak bergerak. Di depannya, Jiang Qian benar-benar berdiri dengan acuh tak acuh. Napasnya jatuh dan wajahnya sedikit pucat. Niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat dan kuat. Dia diam-diam berpikir, orang ini memiliki cara yang aneh dan tidak boleh ditinggalkan.
Pikiran melintas dan Jiang Qianju melemparkan dirinya lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya berlama-lama di sekitar rumah-rumah emas, seperti air pasang, seperti jurang, banjir di seluruh, seolah-olah menenggelamkan Chu Xingyun sepenuhnya. Wajah Chu Xingyun berubah, dan dia melangkah mundur setengah langkah. Melihat saat Jin Mang hendak menyentuh tubuhnya, di bawahnya, lampu hijau yang penuh vitalitas melayang ke langit, bertabrakan dengan kegilaan Jin Mang dan meledak menjadi auman. Ini adalah kediaman Tuan Gu, yang berani membuat masalah. Suara tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, Su Jingan dan Su Muzao menyapu kekosongan, satu kiri dan kanan, mata dengan dingin melirik ke sekeliling. Di belakang keduanya, Jinyi setengah baya berjalan keluar. Orang ini secara alami adalah Fu Xiaochen. Saya melihat bahwa setiap langkah keluar, mangga hijau itu tebal dan akhirnya berubah menjadi halo besar, menutupi seluruh tubuh Chu Xingyun. Adapun Ling Li Jin Mang yang berbahaya, dia diusir dan kembali ke Jiang ribuan orang. Apa yang terjadi? Cedera Fu Xiaochen. Oke. Jiang Qianji memandang tembakan Fu Xiaochen dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Di belakangnya, para penatua Seven Star Valley saling memandang. Sejauh yang mereka tahu, Fu Xiaochen sakit parah dan telah mundur sepanjang hari, dan jarang keluar dari pavilion King Chen. Tapi sekarang, kalau dilihat dari lampu hijau tadi, Fu Xiaochen tampaknya telah pulih. Tiba-tiba, ekspresi pejalan kaki ini menjadi sangat jelek, semua menatap Fu Xiaochen, tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, dan aku bahkan tidak bisa mengenaliku sebagai pemilik lembah. Mata Fu Xiaochen tanpa emosi, dan Jiang Qianjue melirik. Jiang Qianjue menghadapi Pang Yinhan, dan setelah menatap Chu Xingyun dengan ganas, masih tidak ada penghormatan, tetapi hanya suara dingin. Tidak berani. Didengar bahwa para penatua Seven Star Valley tidak memberi hormat, menggerakkan langkah mereka, dan berdiri di belakang Jiang Qianjue, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia menatap langsung ke Fu Xiaochen tanpa tabu. Melihat pemandangan ini, kerumunan di sekitar mereka membeku untuk sementara waktu, dan setelah kembali ke dewa-dewa mereka, wajah mereka terus berubah, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa dan aneh. Orang ini bukan Seven Star Valley saya. Dia pertama kali membunuh Jiang Feng dan kemudian Jiang Buxiao, membuat kota Qingling benar-benar kacau. Jika dia tidak mati, bagaimana bisa kota Qingling damai? Jiang Qianjue menunjukkan bahwa Chu Xingyun marah. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Baru saja, dia harus langsung pergi keluar dan membunuh Chu Xingyun. Saya datang ke kota Qingling kali ini, tujuannya sangat sederhana, adalah untuk menyembuhkan penyakit aneh Lord Fugu, tetapi Jiang Feng dan Jiang Buxiao, tidak hanya mencoba memblokir berkali-kali, tetapi juga ingin membunuh saya, bahkan di luar pavilion King Chen dan tidak merahasiakan niat membunuh. Chu Xingyun tersenyum dingin dan diejek. Apa yang mereka lakukan tidak hanya melanggar aturan dan peraturan sekte, tetapi juga mengabaikan Fu Guzu. Dia ingin Fu Guzu menderita rasa sakit siang dan malam. Orang seperti itu, bisakah dia tidak membunuh? Aku samar-samar ingat bahwa Penatua Jingan memanggil orang ini Tuan Chu, dan memang memintanya untuk menyembuhkan Master Lembah. Cukup masuk akal bahwa dia harus menjadi VIP dari Seven Star Valley. Tidak ada yang boleh menyinggung. Setengah bulan yang lalu, Tuan Gu tiba-tiba menderita penyakit aneh, tubuhnya lemah, dan kekuatan rohaninya runtuh, tetapi sekarang tampaknya Tuan Gu tampaknya disembuhkan. Benarkah orang ini benar-benar penyihir? Jiang Feng dan Jiang Buxiao telah melakukan banyak kejahatan, dan mereka dibakar menjadi bubuk, itulah yang pantas mereka dapatkan. Kerumunan mendengar pernyataan Chu Xingyun dan tidak bisa membantu tetapi membuat titik diskusi, semua menunjuk pada Jiang Feng dan Jiang Buxiao. Kemarahan yang telah menumpuk di hati mereka sebelum dirilis, dan mereka semua bertepuk tangan. Bold, kamu masih ingin membingungkan iblis itu. Jiang Qianjue sangat marah ketika mendengar diskusi orang banyak, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun, dia menemukan bahwa Chu Xingyun juga menatapnya dengan senyum di wajahnya. Setiap kalimat yang saya katakan tadi adalah masuk akal, kenapa iblis membingungkan orang. Chu Xingyun tampak tenang. Ketika kata terakhir jatuh, dia tiba-tiba menatap Jiang Qianjue, dan berkata dengan bermartabat, tidak bisa dihindari, setiap tindakan Jiang Feng dan Jiang Buxiao diperintahkan oleh Penatua Jiang. Tujuannya adalah untuk menunda penyakit Fugu. Sekarang mereka berdua sudah mati.
Penatua Jiang merasa kusam di wajahnya, dan khawatir aku akan menyembuhkan penyakit aneh Lord Fugu, jadi dia akan bergegas ke dalam api dan ingin membunuhku di depan umum. Oke kakak, terima kasih.